ADT and pattern matching. Jadi ini dua konsep yang sangat penting di Rust. ADT ini umum di bahasa functional languages, di Haskell ada, di OCaml ada, termasuk di Rust. Dan ini sangat-sangat kepake. Terus pattern matching ini juga kayak if-else condition, tapi jauh lebih canggih daripada if-else yang biasa. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Jadi ada in general, semua data types itu ada dua, product type sama sum type. Kemudian kita akan bahas lebih detail masing-masing ini apa, bahas juga enum di Rust seperti apa, pattern matching itu gimana cara makainya. Kemudian kita akan bahas beberapa common types. Ini pasti akan ketemu, kalau coding Rust, pasti akan ketemu option dan result. Jadi penting untuk tahu bagaimana melakukan operasi di option dan result. Termasuk di option nanti ada null pointer exception ya, null pointer exception yang ini sering kejadian di bahasa pemrograman lain menjadi production issue. Jadi macam-macam isu yang susah di resolve-nya. Sementara kalau di Rust tidak ada NPE. Jadi dijamin tidak ada ini, tapi solusinya bagaimana? Nanti akan kita bahas. Result ini akan membandingkan error pipeline di Golang sama di Rust. Di Golang, beberapa teman nyebut Golang sebagai error language, Erlang, karena banyak error tidak sama dengan nil kayak gini kan. Nanti kita akan bahas di Rust kayak apa, kisi-kisi jadi kayak gini nih. Jadi jauh lebih singkat daripada yang punya Golang. Terus kita akan bahas kenapa disebut algebraic. Agak sedikit matematik di sini. Kita mencoba melakukan refactoring menggunakan rules algebraic itu apa. Ada matematik dikit. Ya, begitulah. Kita masuk aja dulu ke materi pertama. ADT. ADT itu apa? Kelihatannya serem gitu ya sebutannya ADT. Tapi ini sebenarnya cuma bagaimana kita nge-composite type. Bagaimana membuat type baru dari type yang sudah ada sebelumnya. Kenapa disebut sebagai algebraic? Karena ini kita bisa melakukan operasi algebra. Jadi bisa plus, minus, kali, bagi, itu possible. Impact-nya apa? Impact-nya nanti akan dibahas di paling bawah. Cuma untuk sekarang pahami bahwa ini adalah cara buat bikin type baru dengan melakukan kombinasi type-type yang udah ada. Jadi mengkompos dari type yang sudah ada. In general ada dua tipe ya, product type dan sum type. Product type. Product type ini adalah type yang contains multiple values, masing-masing memiliki tipe masing-masing. Jadi ada beberapa value dikombine menjadi satu type. Contohnya apa? Ini sudah sangat-sangat sering kepake. Misalnya tuples, slug, array. Di bahasa pemrograman lain juga ada gitu ya. Nanti kita masuk fundamental dulu. In general, bikin type itu gimana sih gitu ya. Biasanya kan kita bikin, ketika ada dua variable, yaudah bikin aja dua gitu. Name, age, masing-masing punya variable sendiri. Terus kita perlu nambah data lain nih, gender, address, city, state. Jadi makin banyak variabelnya. Kan pusing ya, terpecah-pecah di berbagai variabel. Yaudah kalau gitu idenya dikelompokin aja nih, kayak ini kan alamat nih. Ini kayaknya bisa digabungin jadi satu deh. Yaudah digabungin. Ini sama kayak di atas, cuma ini cuma ada satu address variable. Kita gabungin pakai tuple. Tuple kalau di bahasa yang nggak ada tuple bisa juga pakai list, pakai array gitu ya. Sama aja. Terus kayaknya semua ini bisa digabungin deh even menjadi satu tuple. Gabungin semua jadi satu tuple. Jadi instead of bikin satu-satu variable, kita cuma punya satu variable person, digabungin semuanya menjadi satu tuple. Terus dari sini kita butuh dong, misalnya ingin dapetin umurnya berapa. Kita by convention tadi, kita taruh umur di indeks ke 1 gitu ya. Ini 0, ini 1. Berarti kalau kita mau ambil age-nya, yaudah person.1, maka akan dapat 25. Kalau bikin gendernya person.2, dapat male. Bisa gitu. Jadi sebenarnya pakai ini juga bisa. Kita nggak perlu pakai slug, nggak perlu pakai class, nggak perlu yang lain-lain. Tapi pakai tuple juga bisa. Cuma masalahnya apa? Masalahnya ini. Apa ini .1? Terus kalau kita ganti urutannya, ya juga bakal kita sisipin satu di depan misalnya. Ya semuanya akan nambah satu semua kan. Jadi sangat susah. Terutama kalau datanya udah banyak, ini jadi susah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana solusinya? Yang umum dipakai namanya slug ya. Slug, record, class, mirip-mirip lah. Idenya sebenarnya sama kayak di atas. Cuma dibikin lebih mudah dipahami. Contoh, ini yang sebelumnya kita bikin. Ini yang menggunakan slug, class, dan lain-lain lah. Mirip-mirip sama aja. Kita kasih nama person. Bedanya sama yang di atas. Instead of by index, kita punya namanya field ya. Name siapa, age siapa, gender siapa. Kalau di Rust, definisi slug cukup simpel, cukup begini aja.
Ini nama struct-nya, ini field-nya, ini tipe si field itu. Ini nge-refer ke address. Ya, bisa cukup seperti ini, dan kelebihannya, sekarang kita nggak perlu .1, .2, .3, tapi bisa langsung nama field-nya. Tapi, essentially, ini sama aja kayak gini sebenarnya. Sama-sama product type juga. Bagaimana dengan array? Array itu sebenarnya juga bisa dibikin pakai tuple kan. Contoh, misalnya, ini nih, kita punya, katakan kita belum mengenal array gitu ya, kita masih pakai cara yang primitif tadi. Kalau kita ingin ada 2 orang gimana? Ya udah bikin 2 variable, person 1, person 2. Masing-masing, oke, udah canggih, udah pakai struct, nggak pakai tuple lagi. Cuma jadinya ada person 1, person 2, kemudian di sini ada get names, pengen mendapatkan nama dari sini, pengen dapat Levi sama Aaron. Tapi ini cuma ada 2 person. Jadi person 1.name sama person 2.name. Bagaimana kalau ada 100 persons? Apakah harus ngasih 100 parameter? Tentu tidak kan ya. Apakah harus membuat 100 person variable? Tentu juga enggak. Makanya dia namanya array. Jadi array itu sebenarnya hanya tuple of tuple. Mari kita lihat di bawah. Di sini kita pakai fact. Jadi fact itu cara membuat array vektor di Rust. Dan ini bisa any numbers of item ya. Bisa berapapun. Tidak perlu bikin person 1, person 2. Cara makainya juga sama, get names. Tapi di sini kita nggak ngasih satu-satu, tapi bisa kasih vektornya langsung, bisa looping. Ini akan kita bahas di materi berikutnya, apa itu iter, apa itu map. Untuk sekarang, anggap aja ini kayak ada looping, dapetin name-nya, terus di-convert menjadi vektor. Tapi, essentially, array itu sebenarnya cuma kayak gini kan. Jadi ini satu record, 2 record, kedua-duanya taruh aja di tuple. Jadilah sama kayak tadi. Jadi, iya, cuma bedanya kalau pakai tuple susah dibaca kan, susah dibaca. Cuma secara konsep sama aja, itu sama-sama product type. Kita menggabungkan multiple types menjadi satu type yang enclose itu semua. Nanti some type beda lagi. Cardinality. Cardinality itu adalah angka tentang ada berapa possible values yang disimpan di type tersebut. Gampangnya gini, misalnya kita punya, katakan ini ya, ini not a valid Rust code, cuma supaya gampang dipahami. Jadi kita punya animals, kemungkinannya cuma cat, dog, sama fish. Berarti cardinality-nya ada 3. Ini juga sama, colors ada 4, berarti cardinality-nya 4. Bagaimana kalau integer? Cardinality-nya berapa? Tergantung sama integer itu range-nya dari berapa sampai berapa. Dari minus berapa sampai sampai plus berapa. Maka itu adalah cardinality-nya. Cuma kita nggak ingin ada big number. Jadi kita ambil contoh yang simpel aja. Ada 3, ini ada 4. Kalau tuples, nah menariknya nih. Kita menggabungkan antara animal sama colors. Animal sama colors. Berapa kemungkinan possibility di sini? Gampang. Tinggal kemungkinannya kan berarti ada cat red, cat green, cat blue, cat yellow, dog red, dog green, dan seterusnya kan. Berarti ada 3 kali 4. Ini ada possibility-nya ada 12. Animal colors. Sama dengan struct. Struct punya animal, punya color. Animal tadi ada 3 kemungkinan. Again, ini kita sebut string di sini. Tapi sebenarnya yang kita ingin masukkan konsepnya adalah ini kemungkinannya cuma ini nih, cat, dog, sama fish. Berarti cuma ada 3. Kalau ini string beda lagi ya. Bisa banyak banget atau infinite. Kalau colors ada 4, karena ini struct adalah product type, maka possibility-nya sama kayak tadi. Ini kan sama aja kayak tuple kan. Berarti ada 3 kali 4, ada 12 juga. Apa ya, gimana? Apa ya, ada animals, masing-masing cuma ada 3 possibility, maka 3 kali 3, 9. Jadi untuk product type, cardinality-nya adalah perkalian dari type-type yang menyusun itu gitu ya. Ingat perkalian itu adalah product. Jadi sesuai namanya, product type, kalau ingin menghitung cardinality-nya, cukup dikalikan. Some type, ini juga sama, ini dijumlahkan ya, nanti akan kita bahas itu. Jadi ini dikalikan, gunanya apa? Perkalian sama penambahan, itu akan masuk di materi paling bawah nanti. Kita akan memakai kenapa itu kali, itu kenapa satunya plus, terus kita bisa melakukan komposisi. Jadi bisa kayak A kali B plus C, itu kan sama dengan A kali B plus A kali C kan. Nah, kita bisa pakai property itu buat melakukan sesuatu yang menarik. Nah, sebelum itu kita masuk ke sum type. Sum type itu tag union atau varian, mungkin agak nggak banyak diketahui ya, tapi sebenarnya di hampir semua bahasa pemrograman ada, walaupun cara pemakainya beda-beda. Intinya adalah sum type itu, ini cuma boleh one of
several different things. Jadi hanya boleh salah satu. Kalau product type tadi itu kombinasi dari semuanya. Kalau sum type itu milih hanya satu. Contoh, kita punya enum role. Role-nya hanya boleh admin, hanya boleh user, atau hanya boleh guest gitu. Nggak boleh semuanya. Di Rust kita bisa bikin enum kayak gini, terus kita bisa pakai enumnya. Terus cara memakainya gini, role titik dua admin. Jadi perlu dikasih nama enumnya dulu, kemudian pilih yang mana gitu. Jadi ini bilang bahwa Levi itu adalah admin, Aaron itu adalah user. Dan role ini cuma boleh salah satu dari ini, bukan kombinasi. Makanya beda dengan product type yang itu adalah kombinasi. Kalau sum type itu hanya boleh salah satu. Nah, ini cara makanya gimana? Bisa jadi kayak gini. Match itu pattern matching. Nanti akan kita bahas in detail. Tapi bisa bayangkan ini kayak if else. If role sama dengan admin, maka true. Else role sama dengan user, maka true, dan seterusnya. Terus, kenapa perlu enum? Kenapa nggak pakai konstan aja? Toh ini juga cuma apa ya? Ya kayak konstan kan? Kayak konstan admin, konstan user, konstan guest gitu. Bisa sebenarnya. Kita bikin konstan, 3 konstan. Ini mapping ke string. Bisa juga di map ke number ya. 0, 1, 2, 3 juga nggak masalah. Terus kita di sini instead of referring ke enum, di sini kita pakai ya udah ke string aja gitu. Ketika membuat, kita admin ini adalah konstan admin di atas. Sama aja nggak? Sama aja, cuma masalahnya adalah karena ini bebas, ini kan string ya. Maka kita bisa naruh ini, role sama dengan Titan. Ini akan compile, dan padahal si Titan itu bukan role yang valid kan. Yang valid cuma ada 3 ini. Tapi ini akan compile. Suatu saat bisa jadi akan runtime error, bukan compile time error. Jadi ini masalah dari menggunakan konstan, karena ini ya tidak dicek ya, compiler tidak bisa memastikan bahwa ini ada di grup yang kita ingin pakai. Terus juga masalahnya adalah ketika banyak nih, kebetulan kita cuma ada enum ini doang gini, role aja. Gimana kalau ada enum-enum yang lain? Supaya nggak campur aduk, gimana solusinya? Kadang kita kasih ini nih, kasih prefix bahwa ini role, enum role, admin, role user, role guest. Nanti kalau ada enum yang lain, kita pakai prefix yang lain. Bisa jadi kayak gini, atau bisa jadi masukin namespace yang berbeda, atau masukin kelas yang berbeda. Banyak caranya. Cuma ya again ada masalah yang sama dengan di atas. Terus masalah lain yang cukup mengganggu adalah tidak ada safety dari pattern matching. Jadi ini kelebihan dari Rust. Kita bisa kayak gini ya. Misalnya kita tadi kan ada admin, user, sama guest gitu. Terus kita lupa nih. Kita lupa menghandle case yang guest. Ini kita nggak ada. Terus ini defaultnya. Ini catch all sama dengan true. Kalau ini nggak ada, ini akan compile error ya di atasnya. Tapi ya bayangkan aja kayak if else condition, kita cek role-nya satu-satu, terus kita lupa ngecek satu role dari yang seharusnya ada. Itu akan tetap ke compile, akan tetap jalan, nanti akan issue ketika runtime. Misalnya ini, admin dia guess gitu. Kita lupa pattern match guess. Akhirnya masuk ke yang ini kan. Terus apakah dia akan bisa akses restricted content? Bisa. Padahal harusnya nggak, kan tamu nggak boleh harusnya. Tapi karena lupa ngehandle ini, dan compiler nggak melakukan pengecekan, akhirnya jadi masalah. Ini kalau pakai konstan. Kalau pakai enum, itu bisa dijagain. Kayak di sini, ini kalau kita lupa handle guess, ini kita hapus, itu akan compile time error. Tidak akan bisa compile. Nah, terus gimana misalnya kita ingin menambahkan data yang disimpan di konstan. Sorry, kita ingin semacam konstan, tapi ada data tambahan di situ. Misalnya, chat gitu ya. Chat itu bisa jadi isinya teks, bisa jadi isinya image, bisa jadi itu video. Masing-masing punya data yang berbeda. Ketika itu teks, dia cuma mengandung satu string. Ketika image, dia mengandung URL-nya sama caption-nya. Video juga sama, ada URL sama thumbnail URL. Jadi, semacam ada konstan, 3 konstan, teks, image, sama video, tapi masing-masing membawa data yang berbeda-beda. Gimana caranya? Kita coba pakai Python dulu. Kalau di Python, banyak cara ya, tapi mungkin yang paling simple, yaudah kita bikin beberapa kelas aja. Ada teks, image, sama video.
Terus masing-masing kita tambah satu field tambahan, namanya type. Bisa anything ya, terserah. Tapi saya pakai type, ini kita text, image, sama video. Terus ketika kita membuat, kita kasih tahu type-nya. Enggak, type-nya udah dikasih tahu di atas ya. Jadi kita nggak perlu kasih di constructor. Kita bikin aja text message, isinya apa, image isinya apa, video isinya apa. Ini link videonya, ini thumbnailnya. Terus ketika kita akan memakai, kita cek dulu type-nya apa. Oh, itu type-nya text. Karena type-nya text, dia memiliki dot text, punya field text. Yang kita kasih sini karena Python tidak punya typing, jadi ya ya kita perlu ngecek satu-satu kan. Ini belongs to type yang mana. Ini image, berarti image dia punya dot URL. Berarti dia punya dot caption. Kalau video punya ini. Kalau ini salah, nanti runtime error. Kalau video dot URL-nya ditaruh di sini, runtime error karena tipenya text. Kalau tipenya text, dia nggak memiliki dot video URL. Jadi ini seperti itu. Ini masih some type. Dia either text, image, atau video. Salah satunya aja. Hacknya adalah menggunakan kelas ya. Kelas, terus kemudian tambah satu field tambahan buat menandakan itu tipenya apa. Tapi kelas itu kan sebenarnya udah punya type ya. Inherently di dalamnya, kita tahu itu type-nya apa. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu ada tag field. Ini bisa kita hapus semua. Yang sebelumnya ada self.type, ini kita hapus semuanya, tidak ada. Terus ketika proses message, kita cek aja. Ini itu tipenya apa? Apakah text, image, atau video? Jadi is instance itu buat mengecek tipe objeknya itu masuk ke kelas apa. Sama persis kayak tadi, cuma kita nggak perlu menyimpan type field gitu ya. Sisanya sama persis. Jadi ini exactly bagaimana kita menggunakan sum type di bahasa pemrograman yang tidak memiliki built-in support untuk sum type, untuk varian. Kita pakai kelas. Di Python bisa, di Java bisa, di Golang juga bisa gitu ya. Kita untuk memodelkan sum type kita pakai kelas. Bisa lebih bagus lagi di bahasa di konsep OOP, kita bisa pakai polymorphism. Kita bisa bikin satu kelas induknya, base kelasnya. Kemudian proses message ini ditaruh di base kelasnya. Nanti kita bisa menghilangkan if-else statement-nya. Mari kita coba. Sekarang bukan pakai Python, tapi pakai Golang. Di Golang kita bisa membuat interface. Jadi tadi ada text, image, sama video. Itu kita kelompokkan ke dalam interface message. Di interface message itu punya metode namanya process. Nah, sisanya sama, kita bikin struct dengan field masing-masing. Tidak ada tag field ya, tidak ada type. Cukup kayak gini aja. Kemudian untuk masing-masing ini, kita implement metode proses. Kita implement metode proses, implement most proses. Jadi ini proses miliknya si text message, ini miliknya image, ini miliknya video. Ini cara semacam apa ya? Mungkin kalau background-nya Java, ini mungkin lebih kayak bikin instance method gitu ya. Walaupun sebenarnya beda. Kalau di Golang inheritance itu tidak eksplisit. Cuma ini bukan cost soal Golang, jadi in high level begitu ya. Terus kemudian di proses message kita nggak ada if else. Tadi kan kalau di yang kita yang Python tadi kita ada if else ngecek instance-nya apa. Kalau yang di versi improve ini kita tidak melakukan itu. Kita cukup panggil .process. Nanti Golang akan tahu sendiri message itu message yang mana. Ini kan masih interface ya. Tapi di sini dia tahu itu apakah teks, image, atau video. Terus akan memanggil proses metode yang sesuai dengan objeknya. Di main kelasnya, main metodenya sama, tinggal kita bikin seperti ini. Ya, yang di Python juga bisa ya kita bikin semacam ini. Di masing-masing kelas bisa kita bikin metode proses. Dan di sini kita nggak perlu melakukan is instance. Cuma ini sebagai supaya kebayang juga di Golang kayak apa. Kita bikin dengan bahasa yang berbeda. Tapi sebenarnya Python juga sama canggihnya lah dengan punya Golang. Kalau di Rust gimana? Di Rust lebih canggih lagi. Jadi lebih simple. Dia punya built-in support untuk some type. Misalnya untuk yang enum, ini sama kayak ini kalau di Python ya. Ini di Python. Kalau di Rust itu bisa kayak gini. Jadi enum kita bisa kasih nama apa ya? Bagian salah satu choice dari enumnya. Kelebihannya kita nggak cuma menyimpan satu konstan,
tapi kita bisa menyimpan data tambahan di sini. Jadi teks itu bisa mengandung string, image bisa mengandung dua string. Dua string itu apa? Yang pertama, tadi kan ada image URL-nya, yang satu lagi apa tadi? Yang satu lagi caption-nya. Kalau video, ini video URL, ini thumbnail URL. Cuma ini kan kurang jelas ya, kalau bentuknya kayak gini. Kita bisa membuat lebih jelas dengan kasih nama. Kita kasih nama. Kalau yang di atas, cara makainya kayak gini. Image, kita kasih nama comma separated lah. Ini URL-nya, ini caption-nya. Cuma kadang kalau nggak obvious, kita kurang tahu ini apa, yang kedua ini apa. Supaya lebih obvious, bisa kita kasih ini. Ini yang teks sengaja nggak kita kasih label, kita nggak kasih nama, karena yang obvious ya, teks cuma ada satu, yaitu pasti isi teksnya. Sementara kalau image, mungkin agak bingung, yang pertama apa, yang kedua apa, maka kita kasih name. Cara makainya kayak gini, kita kasih URL, kita kasih name-nya, kemudian value-nya. Nah, mari kita coba bikin ulang yang di atas tadi menggunakan Rust. Ini masih sama kayak sebelumnya, kita define message itu bisa apa aja. Kalau di bahasa yang lain tadi kita perlu membuat banyak kelas kan. Di sini kita belum bikin kelas yang Python ini, belum bikin kelas masing-masing, belum bikin konstruktornya. Yang digolang kita perlu implement proses di masing-masing. Kita belum bikin kelasnya juga, belum bikin interface atasnya. Kalau di Rust lebih simpel lagi. Ini semacam interface tadi ya. Induknya adalah message. Dia bisa apa aja. Nah, kita coba lihat dulu cara bikinnya. Simple, sama kayak sebelumnya. Yang menarik di bagian sini, di bagian processingnya, kita bisa melakukan pattern matching. Dan seperti yang saya sebut tadi, ini powerful. Kalau kita lupa naruh yang image ini, kita hapus, itu akan compile error. Terus di sini ada bisa dapat isinya juga. Nanti kita akan bahas itu apa. Intinya kita melakukan pengecekan berdasarkan menggunakan pattern matching. Nah, dari tadi kan kita sebut terus ya pattern matching. Tapi kenapa sih itu menarik? Karena beberapa hal. Yang pertama dia ada exhaustiveness checking. Ini udah kita sebut tadi. Jadi kalau kita kita lupa meletakkan image sama video, misalnya gini ya, kita cuma matching text. Ini compile error. Dia akan komplain bahwa, kamu belum menghandle image loh. Kamu belum menghandle video. Ada bug nih, ada potensi bug nih. Tolong dibenerin. Hanya ketika sudah kita benerin, oke, ini bisa compile sekarang. Dan juga sebenarnya bisa juga pakai ini ya, pakai underscore ini untuk match semua kasus. Jadi di sini dia akan match ini teks, ini dia akan match semua selain teks. Walaupun in general ini nggak gitu recommended karena ya sebenarnya kan malas ya kita ingin handle satu-satu gitu. Tapi ini nggak recommended. Kenapa? Karena ya kita jadi nggak punya exhaustiveness pattern matchingnya. Terus juga kalau sekarang selain teks kita pasang ini. Tapi kalau suatu saat ada orang lain menambahkan satu enum baru, teks, image, video, satu lagi apa ya, sound gitu ya. Otomatis yang sound itu akan masuk ke sini. Padahal sebenarnya mungkin yang sound itu ingin dihandle berbeda. Cuma karena udah di catch all, maka tidak compile error. Tahu masalahnya ketika runtime, ketika production bahkan. Jadi ya ini pakai aja boleh kalau kita benar-benar yakin bahwa itu akan menghandle semua. Otherwise sebaiknya handle satu-satu. Kelebihan lain bisa destructuring. Apa itu? Seperti di sini nih. Kan kita ingin ketika tipenya teks T gede, kita ingin mendapatkan field teksnya gitu kan, value teksnya. Kalau makanya kayak gini, kita cukup sebutin kayak gini. Ini bisa anything ya, bisa T, bisa X. Dia akan match dengan definisinya, definisinya di sini. Maka dia akan mendapatkan yang string yang pertama itu. Jadi di sini kita udah bisa pakai seperti memakai variable biasa. Di sini juga sama, URL caption, kita bisa memakai URL sama caption. Jadi ini destructuring, sekaligus kayak ngebuka dalamnya, terus di-assign ke variable. Ini bisa anything juga ya, bisa U, bisa C juga bisa. Cuma baiknya menggunakan bahasa yang variable yang mudah dipahami. Satu lagi bisa juga dijaga di quote. Contoh di sini, kita cuma ingin menghandle teks yang lebih dari 100 karakter. Bisa pasang if else di sini.
bisa pasang if di situ. Jadi hanya akan masuk ke sini kalau panjangnya lebih dari 100. Tapi apakah ini oke? Enggak, ini akan apa nih? Dia tahu bahwa oh si message tag ini belum di cover semuanya. Dia tahu bahwa oke, teks sudah di-handle, tapi ini hanya untuk kasus yang lebih dari 100 karakter. 100 karakter. Kalau di bawah itu atau sama dengan 100 itu belum ke-handle. Bagus ya. Ini ketika compile bukan ketika runtime. Maka coba kita handle. Oke, kita tambahin ini menghandle semua teks yang bukan ini. Jadi kalau lebih dari 100 akan masuk ke sini. Kalau bukan, baru akan masuk ke sini. Nah, jadi kombinasi enum sama pattern matching ini benar-benar powerful banget. Kita bisa membuat complex data type, data structure, dan bisa ngehandle complex data structure itu dengan enak lah. Dan compilernya juga galak, sehingga kalau kita ngubah-ngubah, refactor gitu, nanti ketahuan, oh ternyata ini belum di-handle gitu. Ini berguna juga misalnya kita ingin membuat compiler atau interpreter. Ini sangat-sangat enak pakai ini, karena abstract syntax tree-nya bisa dimodelkan sebagai enum, terus ngehandle masing-masing itu juga bisa pakai pattern matching. Cuma nggak akan kita bahas di materi sekarang. Balik ke sini, cardinality. Bagaimana untuk sum type? Nah, sesuai namanya, gampang ya. Bisa ditebak ini adalah penjumlahan. Contoh, oke, color itu kemungkinannya 4. Terus kita punya enum nih. Enum itu kan sum type ya. Gimana dengan cardinality-nya enum, animal? Kita hitung aja satu-satu. Cat colors, ini kan ada kemungkinannya 4 ya. Karena warnanya ada 4. Zebra, oke, zebra cuma putih sama hitam. Jadi saya nggak ngasih data apapun. Karena nggak ada data apapun, ya ini cuma satu. Cuma either zebra atau bukan zebra. Ini dog ada colornya, maka ada 4. Nah, secara keseluruhan, kita tinggal menambahkan aja. 4 tambah 1 tambah 1, 9. Cardinality dari sum type adalah penjumlahan dari itu. Oke, kita masuk ke type-type yang common di Rust. Pertama, option. Option itu, kalau misalnya di Haskell, itu sebutannya maybe. Maybe itu antara ada atau tidak. Kalau ada, dia pakai sum. Kalau nggak ada, dia nothing. Ini di Haskell ya. Kalau di atas, dia memakai apa ya? Nanti kita bahas di bawah. Pakai sum sama none kalau nggak salah. Ya, sum sama none. Ini kita coba bikin sendiri deh. Kita nggak mau memakai yang built-in data type-nya. Kita coba bikin sendiri. Sesimpel ini. Maybe bisa sesuatu, bisa nothing. Di sini kita sengaja cuma naruh kemungkinannya integer 32. Tapi kalau kita udah belajar generic, ini bisa anything, bisa string, bisa macam-macam. Cuma for simplicity, kita paksa ini cuma bisa integer 32 aja. Terus di sini ada simulasi, kita membagi antara numerator sama denominator. Karena pembagian itu kalau pembaginya 0, itu kan nggak boleh kan. Maka kita balikin nothing. Tapi kalau itu bukan 0, kita balikin sesuatu data. Cara makanya gini, kita panggil divide biasa, tapi result itu sekarang bukan angka, tapi tipenya maybe atau option. Untuk mendapatkan hasil angkanya, tidak bisa kita print langsung, karena hasil print langsungnya kan masih maybe type ya. Jadi kita perlu pattern matching. Kita cek apakah itu sum atau itu nothing. Kalau nothing, berarti ya nggak bisa dibagi gitu. Kalau sum, tadi kita sudah belajar tentang destructuring, kita bisa dapetin value-nya. Kita bisa kayak membuka box dari sum itu, dapetin value-nya. Nah, value ini yang kita print. Jadi yang di print bukan result ini, tapi value yang ada di dalam sum. Tapi kenapa ya repot-repot ya? Harus pakai pattern matching lah, terus di sini harus ada maybe something lah. Sebenarnya enak karena kita nggak perlu ngehandle null. Di bahasa lain, ada beberapa opsi buat ini. Kalau nggak ada, kita bisa throw exception, tapi bisa juga balikin null kan. Kalau balikin null, kemudian result yang kita print langsung, bisa jadi error, karena null nggak bisa di print. Dengan cara ini, kita memaksa bahwa, oke, ini ada kemungkinan nothing, ada kemungkinan ada isinya. Kalau nothing, please handle itu. Jadi nggak akan ada kemungkinan null pointer exception. Karena secara eksplisit harus di-handle nih kalau kosong. Value ini tidak bisa didapat kalau kita belum melakukan pattern matching. Nanti kita akan melihat contohnya. Terus bisa digabungin juga ya. Jadi nanti akan kita kasih lihat contohnya. Nggak bisa di-chain. Tidak perlu ada pengecekan if beberapa kali. Ini yang kita pakai tadi, kita bikin sendiri. Tapi kalau di Rust, itu ada built-in type namanya option. Sama kayak maybe yang kita bikin.
Mari kita coba pakai yang itu ya. Contoh, kita pura-puranya punya database. Database-nya isinya cuma vektor aja. Ini juga ada post database, isinya cuma vektor, cuma array. Terus kita ingin mendapatkan user dari user database ini yang ID-nya 1. Oke, dapat. Terus kita ingin mendapatkan post yang di-post oleh user itu. Jadi ini Levi, user ID 1, dia melakukan post di sosial media atau apapun. Title-nya ini, kontennya ini. Tentunya biasanya gini kan, kita dapetin usernya dulu, ID 1, kemudian untuk user.id itu, kita ingin mendapatkan postnya. Tapi ini nggak bisa di Rust. Kenapa? Karena balikan dari get user itu kan option. Option nggak punya .id. Yang punya .id itu isi dari option itu. Maka gimana handle ya? Ini compile error ya? Compile error, bukan one time error ya. Cara handle-nya, oke, kita perlu pattern matching kan? Kita perlu, oke, setelah dapat usernya, kita buka dulu usernya. Kalau itu none, berarti semacam null ya, kosong. Maka not found. Kalau ada, kita buka, dapetin isinya, U. Jadi U itu bukan option lagi, tapi isi dari option itu. Karena udah dapat U, berarti di sini pasti ada usernya. Bisa lakukan u.id. Dapat postnya. Terus post itu ada kemungkinan kosong juga kan? Dan balikan post itu tadi option juga. Maka kita perlu melakukan pattern matching. Kalau none berarti nggak ada postnya. Nah, cuma kok kelihatannya jadi panjang banget ya. Kalau pakai null mungkin lebih simpel karena ya user bisa null, bisa enggak. Post bisa null, bisa enggak. Tapi kalau kita nggak ingin menghandle yang kasus null, ya udah kita tinggal cek if post tidak sama dengan null, maka lakukan ini. Di Rust ada cara lebih simpel juga, yaitu menggunakan let pattern matching. Bentuknya kayak gini. Kalau tadi kan pakai match something kan. Kalau di sini tinggal if let sum u sama dengan user. Jadi ini akan ngecek apakah user itu sum atau nothing. Kalau sum masuk ke sini, kalau nothing masuk ke else-nya. Dan ini kalau nggak salah cuma bisa 2 kemungkinan ya. Jadi nggak bisa else if, tapi antara yes sama no. Kalau menggunakan pattern matching, ini bisa multiple. Kalau katakan ada endomnya kemungkinan 3, berarti bisa ada some, none, satu lagi apa? I don't know. Bisa di-handle lah gitu. Cuma kalau pakai yang if, ini buat yang simple aja. Yang kemungkinannya cuma 2. Cuma benefitnya adalah lebih simple sintaksnya. Dan di sini kita juga melakukan destructuring ya. Bisa dapat U-nya. Ini juga sama, kita ngecek postnya apakah sum. Ya, bisa dianggap kayak ini mengecek apakah postnya ada apa enggak gitu ya. Kalau ada, maka dapat P-nya bisa kita pakai. Tapi kayaknya masih sama panjangnya deh. Masih repot ya kayaknya. Bisa lebih simpel lagi? Bisa. Yaitu pakai and-then. Kalau pakai and-then, cukup segini code-nya. Jadi jauh-jauh lebih pendek dari yang sebelumnya. And-then itu apa? And-then itu dia akan mengecek si user ini. Kalau dia sum, maka akan masuk ke sini. Akan masuk ke function parameter ini. Tapi kalau itu none, dia nggak akan masuk ke sini dan akan balikin none. Jadi ini semacam di dalamnya kayak ada if empty, if nothing, if none checking. Kalau none ya udah abaikan, nggak melakukan ini. Tapi kalau ada isinya, maka dia akan membuka isinya. Jadi U itu bukan option lagi, tapi isi dari some user itu. Kemudian melakukan operasi ini. Ini kelebihannya and then. Jadi jauh-jauh lebih singkat daripada bahasa pemrograman yang melakukan if null checking. Penasaran dong, and then itu cara kerjanya gimana? Sebenarnya cukup simpel ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, ini disebut sebagai railway oriented programming. Ibaratnya kayak rel kereta. Yang atas itu positif, kasus yang positif. Ketika ada datanya, ketika sum. Yang bawah itu ketika none. Jadi ketika sum, dia akan lanjut terus. Tapi sum itu kemungkinan bisa balikin none juga kan? Kalau itu balikin none akan masuk ke yang bawah. Tapi ketika dia none, dia selamanya akan di bawah terus. Nah, detailnya akan dibahas di materi berikutnya. Cuma gampangnya adalah kalau kita punya X nilainya sum, jadi ini option. Terus kita punya F sama G, ini function yang menerima integer, kemudian balikan option juga. Kita bisa menggabungkan X, F, G itu dengan and then. Jadi si sum itu bisa kita jadikan sebagai parameter yang sebenarnya butuhnya bukan option ya, tapi ini integer. Kalau pakai and then, itu dibuka dalamnya.
again, detailnya akan kita bahas di materi berikutnya. Akan dibuka, jadi akan masuk 5 ke sini, dimasukin ke F. F itu akan balikan option kan. Nah, di sini ada and then lagi, berarti si option ini, option kan sama dengan ini ya. Dia akan membuka isinya, kemudian dikasih ke G. Hasilnya adalah option juga. Implementasinya simple ya, sebenarnya cukup kayak gini. Dia, ini and then bikinan kita sendiri. Kita ngecek aja, X-nya apa? X-nya itu kalau sum, berarti kita apply fungsi F yang dikasih tadi. Tapi kalau itu kosong, none, maka dia balikin none. Sesimpel ini implementasinya. Again, detailnya akan dibahas di berikutnya. Nah, kenapa perlu pakai option? Kenapa nggak null aja? Mari kita coba rewrite semua yang tadi di atas pakai golang. Ini sama persis, semuanya pakai golang ya. Sama persis, pakai golang. Terus di sini kita get user. Nah, cuma di sini kita lupa. Kita nggak ngehandle kalau usernya sama dengan nil. Jadi ini kan balikannya pointer ya, pointer bisa nil ya. Kita lupa kalau itu bisa nil. Terus kita langsung aja pakai gitu ya, user.id. Nah, apa outputnya? Outputnya adalah panik, runtime error. Kenapa? Karena nil.id itu nggak ada. Ini kan nil.id itu nggak ada. Maka ini runtime error. Kalau di atas, kita lihat di atas, kalau code-nya kayak gini, itu bahkan nggak bisa compile. Dicegat di awal sebelum programnya dijalankan. Kenapa? Karena user itu kan option ya. Option nggak ada .id. Satu-satunya cara supaya dapat .id-nya, yaitu dengan pattern matching. Kalau pattern matching, kita secara eksplisit akan menghandle none sama sum. Tidak ada null pointer. Kalau itu repot, kita nggak mau pattern matching, ada pakai cara and then tadi. And then. Sesimpel ini code-nya. Dan and then itu ngegaranti bahwa get post ini, si u.id yang nggak valid ini tidak akan bisa dipanggil ketika si usernya itu none, kosong. Jadi ini sekaligus melakukan if data sama dengan nil checking ya. Ini satu hal yang sangat-sangat menarik di Rust. Oke, sekarang result. Kalau tadi option cuma ada dua kemungkinan, sum sama none. Result juga sama, kemungkinannya dua. Tapi bedanya di data, kedua-duanya punya data. Kalau kita lihat yang sebelumnya, yang maybe type kita bikin tadi, ini ada datanya, si nothing itu nggak ada datanya. Tapi kalau yang result, ini kita coba bikin sendiri dengan nama either. Either itu yang dipakai di Haskell. Dia ada left, ada right, kiri, kanan. Ini seharusnya pakai generic, cuma saya bikin simple aja. Left string, right-nya integer. Biasanya left itu buat naruh error. Makanya ini string buat naruh error message-nya. Right ini buat data yang ada, data yang dibalikin. Contoh yang divide tadi, instead of balikin none, kalau none kan nggak ada data tambahan ya, itu kenapa kok nggak ada isinya gitu. Di sini kita kasih info tambahan, pakai left. Oke, ini left, cannot divide by 0. Jadi error message-nya ditaruh di sini. Kalau oke, kita balikin datanya. Kalau oke, kita balikin datanya. Sama persis kayak tadi, cuma instead of balikin none, kita balikin left. Right-nya sama kayak balikin sum. Terus di sini kita bisa pattern matching. Kalau right, berarti ada datanya, kita print. Kalau left, berarti error, maka kita print error message. Left untuk error, right untuk success. Nah, kenapa ini menarik? Kita coba di bahasa lain, di again golang lagi. Kalau di golang, cara balikin errornya adalah seperti ini. Jadi kita balikin tuple, balikannya. Yang pertama adalah hasil datanya, yang kedua adalah error message-nya. Kalau kurang dari 0, ini get square root ya. Get square root, akar dari minus kan nggak ada. Maka kita balikin error. Kalau enggak, kita errornya nil. Jadi patternnya gitu ya di golang. Ini kalau error kita balikin sesuatu, tapi kalau nggak error kita balikin nil. Terus yang pertama, kalau nggak error kita balikin datanya. Kalau error bisa balikin defaultnya, bisa juga balikin nil. Ini double value. Ini juga sama, kita kalau kegedean kita simulasikan error. Ini convert to string. Kalau kegedean kita juga balikin error gitu ya. Nah, kita pakai di sini. Pakai semuanya, kita coba pakai semuanya. Repotnya adalah kita perlu menghandle ini. Error tidak sama dengan nil, maka kita early return supaya nggak lanjut ke sini. Karena ya SQRT-nya kan nggak bisa dipakai ya, karena kan ini error.
Ini juga sama, perlu kita handle untuk every dan lakukan every return. Ini juga sama. Nah, banyak banget if above tidak sama dengan nil. Bahkan mungkin satu code ini lebih banyak above tidak sama dengan nil checkingnya daripada code intinya. Code intinya kan cuma 3 line ini. Nah, gimana di Rust? Cukup simpel. Tadi kita bisa ada result type kan? Di sini kita coba pakai result type, bukan pakai apa? Bukan pakai yang kita bikin sendiri, bukan pakai left sama right. Nah, ini result itu ada 2 kemungkinan. Pertama oke, yang kedua adalah error. Oke sama error. Lihat di dokumentasinya ya, result plus itu ada 2 varian, oke sama error. Dua-duanya sama-sama punya data. Error itu mirip kayak left yang kita bikin. Ini mirip sama right. Nah, ketika ini error, kita balikin error aja. Balikin varian result yang error. Ketika oke, kita balikin oke. F64 ini tipe data si oke. Map error ini tipe data si error. Jadi ini custom enum juga. Jadi kita bisa nge-define kemungkinan errornya apa aja nih. Kemungkinannya 3 ini. Ini bisa type checking juga kan kelebihannya. Ini cuma buat nge-display errornya based on varian mana yang kepake gitu. Ini ya sama repetitif. Bedanya, oke, di sini kita melakukan pattern matching. Karena ini balikannya result, bukan data langsung, maka untuk dapat datanya kita perlu pattern match. Kalau oke, kita dapat SQRT result, kita bisa nge-extract nilai itu. Kalau error, ya udah kita apply return errornya. Jadi SQRT result ini hasil dari ekstraksi di dalamnya si oke. Sama, bawahnya juga sama, selesai. Tapi kayaknya tetap repot ya. Sama aja kayak di Golang tadi, ada if error tidak sama dengan nil, ini cuma diganti sama pattern matching. Adakah lebih simple? Ada, yaitu pakai and then. Ini sama kayak di option tadi. And then bagian ini hanya dimasukin ketika hasilnya adalah oke. Kalau error, dia ini akan balikin tetap error, ini akan balikin error. Hasil akhirnya juga tetap error gitu. Jadi semacam ada kayak if error tidak sama dengan nil di masing-masing ini. Jadi ini namanya chaining. Again, detailnya kita bahas di materi berikutnya. Tapi di sini ingin menunjukkan bahwa ternyata dengan menggunakan result enum, code-nya bisa jauh lebih simpel. Error handling-nya pun juga bisa strongly type nih. Very clear kan bahwa ini either bisa balikin string atau dia balikin error. Errornya apa? Errornya mat error. Mat error itu apa? Kemungkinannya ada di 3 ini. Cuma mungkin ada yang ngerasa bahwa ini masih agak cukup repot gitu. Tenang, ada yang lebih simpel, yaitu menggunakan ini. Jadi code-nya akan jadi seperti ini. Kita tambah tanda tanya di belakang semuanya. Tanda tanya ini apa? Sebenarnya ini syntax sugar ya. Ini sebenarnya cuma melakukan ini nih. Ini equivalent. Jadi ini pertama dia akan match hasilnya ini. Kalau oke, maka dia akan nge-extract value-nya. Jadi SQRT result ini bukan option lagi. Kalau nggak ada tanda tanya di sini, oke, ini option. Tapi kalau ada tanda tanya di sini, ini adalah hasil dari isi dari oke value-nya itu. Gimana kalau error? Kalau error, tentu nggak ada isinya kan? Isinya error lah. Maka dia akan balikin. Jadi kalau ini error, dia akan early return. Nggak akan lanjut ke bawah, tapi akan early return, akan membalikan error datanya. Jadi ini semacam kayak, setelah ini ada if error tidak sama dengan nil, kemudian cek nge-extract value-nya, kemudian kalau error maka dia akan return, kalau enggak maka akan lanjut. Semuanya udah dibungkus dalam question mark ini. Ini juga sama. Jadi kalau yang di atas kita pakai and then, kalau di bawah kita cukup taruh question mark, dia akan melakukan otomatis nge-extract isinya, masukin ke sini, melakukan early return juga, dan lanjut ke bawahnya. Jadi jauh lebih simpel, nggak ada apa-apa handling di sini. Cukup kasih question mark. Terakhir, kenapa di awal kita sebut sebagai algebraic? Ada apa dengan ini? Kenapa seperti ini? Karena ternyata kita bisa melakukan operasi matematika di situ. Perkalian, penambahan, pengulangan, pembagian. Contoh, kita belajar bahwa struct itu adalah product type. Kalau ini integer 32, kalau bisa 3, berarti ini cardinality-nya ini kali ini ya. Color, karena enum itu sum type, maka cardinality-nya ditambahkan.
Nah, ini bisa jadi clue buat refactoring. Dimana kalau kita X sama Y itu kan bisa kita extract menjadi poin ya. Dimana kalau kita bikin struct point, isinya X sama Y, kemudian yang tadi ada X, Y kita ubah menjadi poin. Jadi gini, kalau kita hitung cardinality-nya, ini karena product type, maka kita kalikan. Ini juga product type, maka kita kalikan juga. Ini enum, ini ada 3 kemungkinan. Berarti ini kali ini, si poin itu kan ini kan, ini kali ini, kemudian dikali 3. Berarti kan bahwa ini sama dengan yang di atas tadi. Cardinality-nya masih sama. Berarti kita lebih yakin bahwa, oke, ini sebenarnya sama aja. Boleh. Yang pasti salah adalah ketika kita refactor, ternyata cardinality-nya beda nih. Berarti ada sesuatu yang salah. Itu refactornya nggak valid. Terakhir, yang menarik adalah ini. Kalau ini kita balik ke Golang ya. Kasus get user. Ini usernya ketemu, maka kita balikin datanya. Dan errornya nil. Ini kasusnya usernya nggak ketemu, maka kita balikin usernya itu nil. Ini pointer, jadi bisa nil. Kemudian errornya kita kasih datanya. User not found. Ini common pattern di Golang. Nah, tapi sebenarnya ada kemungkinan yang nggak ke-handle di sini. Yaitu apa yang terjadi kalau usernya nggak ketemu, tapi kita salah nih. Kita nggak balikin nil, tapi kita balikin user. Atau ya kita balikin user dummy atau apa gitu. Seharusnya nggak boleh kan, karena tadi conventionnya kalau itu error maka balikin errornya dan ini nil. Begitu pula sebaliknya, kalau ini ternyata nggak error, ada datanya, tapi kalau kita balikin error gimana? Kita lupa nih, kita bukan balikin nil, kita balikin error. Itu nggak akan ketangkap sama compiler. Itu akan tetap jalan, nanti di runtime akan nangkap yang aneh gitu. Jadi sebenarnya ada invalid state di kemungkinan return ini. Di sini kita coba pakai U sama pakai I. U itu cardinality-nya si user, I itu cardinality-nya si error. Terus kita mencoba melihat kemungkinan yang ada. Ini usernya, ini errornya. User error di return type ini ya. User itu bisa jadi ada datanya, error itu bisa jadi nil. Cardinality-nya apa? U kali 1, karena nil ya. Kali 1. Ini boleh. Usernya nil, errornya ada errornya, itu juga boleh ya. Cardinality-nya karena usernya nil, maka 1. Error, maka E. Tergantung cardinality-nya si data error yang dibawa. Tapi ini invalid. Ini juga invalid. Nggak boleh kan? Usernya nil, tapi errornya juga nil. Nggak boleh. Cardinality-nya 1-1, karena ya ini nil, 1 kali 1. Ini juga nggak boleh. Ada usernya, tapi ada errornya. Cardinality-nya apa? U kali I. Cardinality-nya user dikali cardinality-nya si error. Ini invalid. Maka sebenarnya cardinality-nya ini bukan U kali I, tapi perlu dikurangin sama yang invalid ini. Sorry, bukan U kali I sih. U plus 1 kali I. U plus 1 kali I plus 1. Kenapa ada plus 1? Karena ada nil. Kemungkinannya kan antara U sama nil. Ini juga sama. I, cardinality-nya I sama nil ya. Jadi plus 1. Ini dikalikan. Jangan lupa dikurangin sama yang invalid di atas. Yang ini sama yang ini. Dikurangin. Kalau kita jabarkan secara matematis, ini dijabarin sederhana aja, maka akan ketemu U plus I. Yang menarik adalah U plus I itu adalah cardinality dari result user, error. Ini kan adalah sum type kan, bisa either isinya user, bisa jadi isinya error. Kalau user maka cardinality-nya adalah U, kalau error maka E. Karena ini sum type maka ditambahkan. Maka cardinality-nya U plus I. Ini sama. Berarti ini sebenarnya secara matematis cardinality-nya match nih antara yang error checking di Golang ini dengan cara ini sama menggunakan result. Jadi ini kalau kita refactor pakai Rust, bentuknya kayak gini, balikannya cukup satu result ini, dan bagusnya adalah invalid state-nya itu remove. Kita nggak akan ada kasus ini sama kasus ini. Dijamin sama compiler. Kalau di Golang, ini masih bisa nih. Kita bikin kayak gini, apa yang ada, ini bisa juga, atau balikin nil-nil juga masih possible. Demikian materinya. Ini ada materi menarik ya dari artikel ini. Kalau ingin tahu lebih dalam algebranya,
ada perkalian, penambahan, ada pembagian juga, itu bisa baca di sini. Oke, selamat mencoba.